Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Subhan dari kelas TI 22D semester 7 Teknik Informatika. Dengan ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, tugas 2 praktikum, yaitu aplikasi mobile computing Ionic Framework dengan TypeScript dan Angular Framework. Dan pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Rosidin Eskom Mkom yang telah memberikan tugas ini. Dengan ini saya bisa mempelajari lebih lanjut tentang Ionic Framework, TypeScript dan Angular Framework. Langsung saja kita ke tugasnya. Untuk tugasnya yang pertama itu ada runtunannya untuk operasi hitung dua bilangan, hitung berat badan ideal. Yang kedua, pemilihan menentukan bilangan ganjil atau genap. Yang ketiga, pengulangan menampilkan bilangan prima dari NIM. Yang artinya di sini kita akan membuat 3 halaman berbeda ya. Runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Langsung saja kita ke projectnya. Yang pertama mungkin kita perlu buat project baru ya. Contohnya Ionic Start tugas 2 blank. Nanti di sini tinggal di enter saja dan akan membuat folder baru seperti ini isinya. Selanjutnya juga kita akan Ionic generate page layout. Layout ini untuk seperti dashboardnya. Terus apa tadi, runtunan. Yang pertama tadi runtunan, lalu ganjil genap, dan satu lagi bilangan prima. Kan di sini saya sudah telah membuat semuanya, jadi langsung saja untuk penjelasannya. Ini bilangan prima, ganjil genap, layout, dan runtunan. Untuk home nya juga sudah kita hapus, jadi untuk routingnya juga kita langsung mengarahkan ke layout, ke dashboard, redirect to layout. Oke, mungkin kita jelaskan dulu dari layoutnya. Layoutnya di sini ini untuk header halaman layout dasarnya, ini judul aplikasinya, ini untuk konten utama halaman, ini header dengan welcome message-nya, selamat datang. Ini kartu untuk runtunan, dimana di situ ada gambar ikonnya, assets, icon kalkulator. Saya simpan di sini untuk ikonnya, asset kalkulator. Ini kartu untuk pemilihan ganjil genap, ikonnya juga saya pakai yang number. Ini kartu untuk bilangan prima, gambarnya prime, dan footer informasi. Ini untuk tampilan utama atau layoutnya ya. Ini gambarnya. Oke, langsung kita ke yang pertama, yaitu runtunan atau rumus dari runtunan. Oh ya, di sini juga saya sudah menjalankan webnya melalui Ionic Serve. Ionic Serve. Ini kita sudah di runtunan, rumus runtunan. Ini import semua komponen Ionic yang digunakan. Ini rumusnya, variabel untuk operasi hitung. Ini untuk menyimpan input bilangan pertama, input bilangan kedua, menyimpan hasil penjumlahan, hasil pengurangan, hasil perkalian, hasil pembagian, dan menampilkan atau menyembunyikan hasil. Ini untuk variabel untuk berat badan idealnya. Ini untuk menyimpan input tinggi badan, menyimpan pilihan jenis kelamin, menyimpan hasil berat badan ideal, dan sembunyikan hasil berat badan. Untuk menampilkan sembunyikan. Ini untuk metode handle perubahan segmen. Ini metode operasi hitung dua bilangannya. Keluar dari metode jika inputnya tidak valid ya. Ini operasi matematika dasar atau rumusnya. Ini untuk penjumlahan, ini pengurangan, ini perkalian. Lalu ini handle untuk pembagian dengan 0. Ini tampilkan, ini metode untuk menghitung berat badan idealnya.
dengan calculate idle weight. Ini tinggi, ini jenis kelamin, dan ini rumus Broca yang sudah dijelaskan atau disesuaikan sebelumnya dengan tugas, yaitu untuk pria tinggi dikurangi 100 kali 0,9, untuk wanitanya tinggi kurang 100 kali 0,85. Ini untuk membulatkannya, dan ini untuk riset hasil. Langsung ke halaman ininya, HTML. Ini tombol backnya, ini judul halaman, ini konten utama halaman. Sebentar. Utama halaman, tombol samping untuk operasi hitung, ini tombol segmen untuk berat badan ideal, ini bagian 1 untuk operasi hitung 2 bilangannya, ini input untuk bilangan pertama, ini untuk bilangan keduanya, ini tombolnya untuk memproses perhitungannya, ini area untuk menampilkan hasil perhitungannya atau outputnya, penjumlahan, pengurangan, pengkalian, pembagian. Lalu ke bagian 2, hitung berat badan idealnya. Ini judul card, ini input untuk tinggi badannya, ini drop down atau pilihan untuk jenis kelaminnya, ada pria dan wanita ya. Ini untuk tombol untuk menghitung berat badannya, dan ini untuk area untuk menemukan hasil perhitungan berat badan idealnya atau outputnya dengan rumus Broca yang sudah disesuaikan dengan tugas sebelumnya. Ini untuk tampilan SCSS nya atau CSS, dan ini spek TypeScript-nya. Mungkin kita bisa coba ke runtunan, program runtunan. Bilangan pertamanya misal 10, bilangan keduanya 5, hitung 10 kali 5 jadi 15, 10 tambah 5 jadi 15, 10 kurang 5 jadi 5, 10 kali 5 jadi 50, 10 bagi 5 jadi 2. Sudah sesuai. Lalu 170, tinggi badannya misal, hitung berat badan ideal dari tinggi 170 adalah 63 ya, dengan rumus Broca yang tadi yang sesuaikan dari tugasnya. Oke, lanjut kita ke ganjil genap. Ini untuk rumusnya. Ini untuk rumusnya, variabel untuk input dan hasil. Ini input untuk menyimpan bilangan yang diinput usernya, ini untuk menampilkan dan sembunyikan hasil, ini untuk menyimpan status apakah bilangan atau ganjil, genap atau ganjil, ini teks hasilnya genap ganjilnya, dan ini warna kartu hasil, hijau untuk genap, kuning untuk ganjil. Ini metode untuk mengecek bilangannya. Di sini kita juga menggunakan operator modulus untuk mengecek ganjil genapnya. Jika bilangan dibagi 2 sisa 0, ini genap ganjilnya, ini set warnanya, ini hasilnya. Ini metode untuk mendapatkan penjelasannya. Oke, kita langsung ke halaman ganjil genapnya. Ini tombol back, ini judul halaman, ini card untuk input bilangan, ini judulnya, ini subjudul dengan penjelasannya, ini input untuk bilangannya, masukkan bilangan, ini untuk cek numbernya, ini tombol untuk memproses pengecekannya, ini area untuk menampilkan hasilnya, ini teks untuk hasilnya, ini detail bilangan yang diinputnya, ini penjelasan logikanya, dan ini card informasinya tentang bilangan ganjil genap atau outputnya. Ini CSS nya dari ganjil genap pemilihan, dan ini ganjil genap spek TypeScript nya. Lalu kita langsung coba ke halaman pemilihannya, atau ini 15 ya, 15 harusnya ganjil, bilangan 15 tidak habis dibagi 2, 15 bagi 2 7,5 sisa 1 dengan rumus operator modulus yang tadi.
Lanjut kita ke 8, coba 8 harusnya genap ya, bilangan 8 habis dibagi 2, 8 bagi 2 jadi 4. Dan untuk informasi tambahannya, lanjut ke bilangan prima. Kita masuk ke rumus bilangan prima. Ini variabel dimana untuk input dan hasilnya, ini untuk menyimpan name yang di input usernya, ini menyimpan batas akhir pencarian bilangan prima, ini array untuk menyimpan daftarnya, dan ini flag untuk menampilkan atau sembunyikan hasilnya. Ini metode dimana untuk mendapatkan 2 digit terakhir name. Pastikan namenya memiliki setidaknya 2 karakter. Ini untuk mengambil 2 karakternya, ini konversinya, ini return ke 0 jika konversi gagalnya. Lalu ini untuk metode menghitung batas akhir, ini untuk mengecek apakah bilangan prima atau tidak. 2 adalah bilangan prima, selain 2 bukan prima. Ini untuk cek bagi hasil ganjil dari 3 hingga akar kuadrat num dengan optimisasi. Dan ini metode untuk generate bilangan primanya. Ini untuk hitung batas akhir, ini untuk reset array bilangan primanya, ini untuk pengulangan atau loopingnya semua bilangan dari 2 hingga batas, dan ini untuk tampilkan hasilnya. Langsung kita ke halaman bilangan prima. Ini tombol back untuk kembali ke dashboardnya, ini untuk judul halamannya, ini card untuk input name, subjudul dengan penjelasannya, ini input name-nya, ini untuk contohnya, informasi perhitungan batasnya, ini tombol untuk generate bilangan primanya, ini akan disable jika name kurang dari 2 digit, ini area untuk menampilkan hasilnya atau outputnya, ini menampilkan jumlah bilangan primanya, ini untuk gridnya dan looping setiap bilangan prima dalam array. Ini informasi tambahan dalam outputnya, ini informasi tentang bilangan primanya atau output hasil dari semuanya. Ini tampilan SCSS nya atau CS nya, ini dan ini spek TypeScript nya. Oke, kita langsung coba saja untuk pengulangan. Name nya coba pakai name saya ya. Di sini sudah ada informasi perorangannya, 2 digit terakhir name 70 plus 10 jadi 80. Tampilkan dan didapatkan berapa ini, 22 bilangan prima. Dan ini untuk informasi tambahannya tentang bilangan prima yang didapat. Mungkin setelah ini kita akan coba generate melalui aplikasi. Yang pertama itu kita tulis dulu Ionic kapasitor at Android. Nanti ini tinggal di enter saja. Kebetulan saya sudah membuatnya di sini Android. Lalu ini Ionic build-nya, build application untuk Android. Nanti ketik di sini juga. Kebetulan saya sudah pernah. Ini Ionic capsing-nya untuk build-nya. Nanti cd Android ke Android sini nanti mengarahkannya. Lalu generate APK melalui GradLew Assemble Debug. Jika sudah, nanti kita coba cari di sini tugas 2 Android app build outputs apk debug. Nah, untuk ini nanti kita bisa drag and drop saja ke aplikasi Momo Player. Ini adalah emulator paling ringan ya, terbilang paling ringan. Di sini juga sudah saya membuatnya. Jangan lupa untuk setting ini untuk high-nya dan enable root-nya. Kita langsung masuk. Untuk bagian ini saya skip ya karena mungkin lama loadingnya.
Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke aplikasinya. Jadi kalian tinggal up debugnya ini, tinggal drag and drop saja ke sini, nanti akan menginstal sendiri. Kebetulan di sini saya sudah pernah, jadi tinggal buka saja. Kita tunggu. Dan hasilnya harusnya sama seperti yang tadi dijelaskan di web. Dan tampilannya seperti ini ya untuk di Android. Kita coba apakah jalan atau semua atau tidak. Bilangan pertama 10, bilangan keduanya 5. Berhasil ya. Pertanyaan ideal 170. Sama ya. Lanjut ke pemilihan. Coba 15 ganjil benar. Coba 8 benar, genap. Oke. Yang ketiga pengulangan. Pakai name saya. Oke, ini udah sama ya. Tampilkan sama juga. Ada 22 bilangan prima. Oke, sudah sama semua ya. Oke, mungkin cukup segitu saja sedikit presentasi saya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Residen MSkom Mkom. Dengan adanya tugas ini, saya akan lebih mengetahui tentang apa itu Ionic, TypeScript, dan Angular Framework dalam pengembangannya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.